Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andis Apriyandi dari jurusan Teknik Mesin, Prodi Perancangan Manufaktur, kelas PM2A, Perguruan Tinggi Negeri Politeknik Negeri Indramayu. Pada kali ini mengenai teknik pengelasan, di mana saya mengambil presentasi jurnal pada materi sim welding dengan metode pelacakan jahitan las sim weld taktual di celah supertipis plat tebal. Sebelum menginjak materi selanjutnya, mohon maaf apabila kebisingan baik kendaraan ataupun yang lainnya, karena posisi rumah saya juga berdekatan dengan jalan raya, mohon dimaklumi. Dan juga mohon maaf kembali apabila dalam penyampaian materi, baik ucapan ataupun penyampaiannya dan materinya yang akan disampaikan banyak kesalahan, mohon maklumi. Oke, ini dia sim welding ini gitu. Sebelum menginjak metode jurnal ini, kita langkah baiknya mengenali dulu gitu sim welding ini. Nah, jadi sim weld ini atau diartikan dengan jahitan las dan juga dikenal dengan RSEW atau resistant sim welding. Nah, proses pengelasan ini sama saja sama proses pengelasan yang lainnya, di mana sumber dayanya itu dengan listrik, tetapi pada prosesnya itu unik gitu, di mana terdapat roda yang berputar. Nah, roda roda berputar ini di mana itu menghasilkan elektroda gitu. Nah, langsung saja ya prosesnya. Nah, ini dia proses sim welding ini atau jahitan las. Nah, jadi yang tadi prosesnya itu di mana awalnya itu plat 2 atau yang akan disambungkannya gitu, platnya itu. Nah, tetapi itu platnya dengan elektrodanya itu bahannya itu harus sama gitu, agar pas pengelasan itu menyatu dengan sempurna. Nah, plat kemudian posisi platnya. Nah, tadi di sini contohnya ada dua plat, di mana satu plat di bawah dan satu plat di atas saling bertumbukan dengan posisi jarak tertentu gitu, yang akan dilas gitu. Selanjutnya posisi plat pada mesin sim weldingnya gitu. Dengan menempatkan posisinya itu, platnya itu sudah ditumpuk dan dijepit di antara roda elektrodanya. Nah, roda elektroda ini di mana dua gitu. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, setelah dijepit, kemudian diaktifkan pada mesin kontrol gitu. Kemudian terus itu proses pengelasannya gitu. Nah, proses pengelasan ini setelah dijepit tadi di sini, kemudian proses pengelasannya itu rodanya itu berputar. Setelah sering berputarnya roda itu, maka platnya itu akan berjalan dan menghasilkan proses pengelasannya gitu. Nah, tadi itu gambaran mengenai sim welding atau jahitan las. Nah, sekarang apa sih metode pelacakan? Apa itu metode pelacakan jahitan las atau weld sim taktual di celah supertipis plat tebal? Nah, saya itu pada pembahasan kali ini hasilnya itu jurnal dari Universitas Ilmu dan Teknologi Huazhong, Wuhan, Cina. Nah, ini sudah saya dapat artikelnya. Di sini dia dari saudara Ling Ting, Huang Yu, Shao Wijun, Liu Winan, Rong Yu Min. Nah, langsung saja. Nah, ini dimana di metode pelacakan jahitan las ini sudah sangat kita ketahui ya, dimana perkembangan zaman yang tadinya tidak tahu menau sekarang sudah menjadi modern banget. Begitu pula dengan perkembangan pengelasan.
baik sistem-sistemnya ataupun alat-alatnya dan juga proses-prosesnya itu berkembang pesat gitu. Seiringnya berjalannya waktu gitu. Nah, dengan hal itu pada kali ini mengenai tentang robot gitu. Jadi robot yang akan menjalankan sistem pengelasan tersebut, prosesnya gitu. Tadinya kan manusia. Nah, karena itu jadikan robot agar mempertahankan kualitas pengelasannya. Nih, kualitas pengelasannya dan juga operasi tidak terampil ataupun cekatan gitu. Tapi ini maksudnya operasi tidak terampil itu dalam artian si robotnya itu hanya udah itu aja gitu. Dalam artian apa yang diproseskannya, jalankannya ya seperti itu. Apakah dari horizontal ataupun vertikal ataupun bagaimana, itu kelemahannya. Nah, untuk taktualnya itu dalam artian tindakan menyentuh atau proses pengerjaan. Tadi kan di metode pelacakan, jahitan las, weld sim atau taktual. Nah, taktual itu pengertiannya itu tindakan menyentuh atau proses pengerjaannya. Baik, selanjutnya. Nah, tadi kelemahannya juga tadi ya sudah disebutkan satu, kemudian juga di sini ada 3 lagi, di mana butuh waktu pengaturannya gitu. Pengaturan baik pengoperasiannya, sistemnya dan sebagainya, menginput datanya, karena berbeda dengan manusia, karena manusia itu ciptaan yang paling sempurna gitu. Jadi dalam robot itu pengaturannya itu butuh waktu gitu agar bisa berjalan dengan proses yang sesuai gitu. Kemudian yang kedua, robot tidak bisa memperbaiki sendiri untuk pada keadaan benda kerja atau pada saat pengerjaan. Biasanya kan kalau manusia itu kalau salah posisi kan bisa langsung, kalau bisa langsung posisi kan, kalau manusia kan bisa langsung posisi, oh salah nih, dalam artian posisinya pengelasannya salah, jadi bisa langsung kan. Kalau di robot masih belum bisa memperbaikinya gitu posisinya. Terus kemudian pada proses pengelasannya masih belum baik pada pengerjaan, yakni jalur pengelasan, posisi presisi pengelasan, lebar dan kedalaman lapisan pengelasan. Kita tadi karena butuh waktunya gitu, pengaturannya, sistemnya, kontrolnya dan sebagainya dan yang lainnya. Karena itu prosesnya juga ya masih belum baik gitu, karena tadi dengannya robotnya tidak bisa memperbaiki diri. Nah, itu jadi langsung selanjutnya langkah penting nih untuk pelacakan jahitan las atau weld sim. Yang pertama, mendeteksi dan memperoleh informasi. Ya, karena kalau tidak begitu, maka prosesnya itu tidak akan berjalan dengan semestinya dan tidak baik. Karena apa? Ya, informasinya apa dulu gitu dalam robotnya gitu. Jadi robot itu seperti halnya layak manusia. Kalau manusia disuruh ngelas itu pasti apa dulu posisinya ataupun caranya gitu. Sama saja seperti robot ini, mendeteksi dan memperoleh informasi. Yang kedua, mengembangkan strategi pengendalian yang begitu baik. Nah, tadi kan pengembangannya kan tadi kan sebelumnya tidak baik karena posisinya udah stuck di situ saja kan si robotnya. Kalau ditugaskan dengan proses pengelasan lurus, maka robot itu lurus saja. Tetapi dengan hal ini dikembangkan agar pengendalian robotnya itu pada saat pengelasan begitu baik. Selanjutnya, terwujudnya pelacakan jahitan las dengan robot. Nah, ini nih yang akan kita bahas itu. Tadi kan yang dua itu mendeteksi, mengembangkan, kemudian baru terwujudnya. Jadi ambil dulu informasinya, kemudian dikembangkan strateginya ataupun prosesnya, terus kemudian baru terwujudnya atau dilakukan. Oke. Nah, di sini itu dimana sistem ini terdiri dari